Malam sebelumnya, Ayu mengirimkan pesan pada Dewi, jika ia ingin bertemu dengan sahabatnya itu, sekaligus ia ingin menceritakan perihal kegundahan yang tengah dirasakan olehnya. Hari ini, Dewi meminta Ayu untuk bertemu dengannya di kafe miliknya. Sahabatnya itu ingin mendengar apa yang dikeluhkan Ayu padanya. Dia pasti akan merengek nanti saat bertemu, dan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi Dewi. Katakan padaku, ada apa sebenarnya dengan rumah tanggamu, paksa Dewi pada Ayu. Meski ia tahu, Ayu tampak enggan memberitahukan mengenai apa yang terjadi dengan rumah tangganya saat ini. Terlihat dari wajahnya, Ayu memiliki beban tersendiri. Dewi ingin sekali mengetahuinya. "Wih, perempuan yang kamu lihat bersama Mas Joni, apakah dia sangat cantik?" tanya Ayu pelan, tidak berani menatap Dewi. Ia tahu, Dewi pasti dengan mudah membaca pikirannya. Dewi tampak berpikir, masih lebih cantik aku, sih. Tapi masih lebih cantik dia dibanding denganmu, jawab Dewi jujur. Ayu cemberut mendengar jawaban Dewi. Loh, kamu mau jawaban bagus tapi bohong atau jujur tapi menghibur? Menghibur apanya? Bilang aja dia cantik aku gendut, sungut Ayu. Ya memang kamu itu big size. Sementara perempuan tadi malam, dia slim and trim. Jauh, nggak bisa dibandingin denganmu, Yu. Ayu mengaduk-aduk jus wortel yang isinya tinggal setengah. Wajahnya ditekuk berlapis-lapis. Iya, aku juga dikatain gendut dan perut karet oleh Mas Jo, gerutu Ayu. Dia masih ingat saat Joni terus saja mengatai dirinya. Mendengar apa yang dikatakan Joni saat itu sempat membuat Ayu menjadi sangat minder dan tidak percaya diri. Memang selama ini dia merasa jika dirinya kurang memperhatikan tubuhnya sendiri. Tapi, awalnya Ayu merasa tidak akan menjadi masalah besar. Apalagi saat itu dia melihat sendiri Joni dengan sukarela menerima perjodohan yang dilakukan kedua belah pihak. Tentu saja Ayu berpikir, jika Joni tidak mempermasalahkan tentang bobot tubuhnya yang berlebih. Tetapi siapa sangka sekarang, semua menjadi masalah bagi pria itu. Dia berkata apa adanya. Jangan baper, hibur Dewi. Jadi, kalian hanyalah suami istri di atas kertas. Sayang sekali kamu tidak bisa bermesraan dengan lelaki setampan suamimu, Yu, lanjut Dewi. Tidak ada yang bisa disalahkan oleh Ayu. Dia menganggap apa yang dikatakan Dewi barusan adalah sebuah kenyataan. Tetapi bisakah Dewi berbohong sedikit saja hanya untuk menyenangkan dirinya? Setidaknya berkata, jika dirinya cantik. Kenapa segalanya menjadi semakin rumit? Aku sudah merasa aneh dari awal pertemuan. Masa ia lelaki mapan dan tampan seperti Mas Joni mau dengan perempuan tambun sepertiku? Gimana nggak baper? Wih, Mas Joni itu tampannya kelewatan. Belum lagi tubuhnya, benar-benar membuatku ingin memeluknya seharian. Tapi sayang, ucap Ayu menggantung kalimatnya. Sayang kenapa? Perasaan dan hatinya akan sulit aku miliki. Wih, sambung Ayu masih dengan nada lirih terdengar menyayat hati. Arman cinta pertamamu juga super ganteng. Ketua OSIS idaman semua gadis saat itu, ucap Dewi mengungkit masalah Armando, pria yang pernah disukai Ayu sebelumnya saat mereka masih sama-sama lugu dan polos. Sayangnya, tidak ada kelanjutan mengenai perasaan Arman terhadap Ayu. Sudahlah, aku sudah berhasil melupakan laki-laki tukang ghosting itu, sungut Ayu. Oh ya, sebelum kamu berpikir untuk melupakan Arman, aku ingin menyampaikan padamu, jika akan ada reuni sekolah. Apa kamu mau ikut? Tanya Dewi pada Ayu. Reuni? Iya. Nanti pas reunian kamu datang, kan? Tanya Dewi mengalihkan pembicaraan. Reuni? Oh, aku hampir lupa. Pikiranku terus saja dipenuhi oleh sosok Mas Jo. Kapan memangnya? Tanya Ayu. Minggu depan, jawab Dewi. Dress code? Bebas, sahut Dewi. Syukurlah. Ayu bernapas lega. Aku ke supermarket seberang jalan sebentar. Ya. Mau belanja sesuatu untuk makan malam istimewa. Makan malam buat suamimu? Tanya Dewi. Ayu mengangguk. Kamu mau ikut? Dewi menggeleng. Titip roti tawar saja, ya. Baiklah, sahut Ayu seraya berlalu keluar kafe. Dewi memandangi tubuh tambun Ayu berjalan menyeberang jalan. Ia merasa prihatin melihat Ayu tetap bersemangat membuatkan makanan istimewa untuk suaminya. Meski ia tak pernah dapat kesempatan untuk bisa makan berdua di meja makan layaknya suami istri. Tidak lama kemudian Ayu pun kembali ke kafe. Kembali Dewi menyebut perihal reuni, untuk memastikan jika Ayu akan datang bersamanya ke sana. Kamu bisa datang,
kan? Tanya Dewi. Iya. Nanti aku minta izin dulu sama Mas Joni. Wih, ribet. Lagi pula, Joni pasti mengizinkanmu, kok. Kalau tahu jalan sama aku, pasti dikasih, jawab Dewi. Oke, kembali ke masalah Joni dan kamu. Lalu apa rencanamu ke depannya menghadapi kondisi rumah tanggamu yang ternyata palsu? Tanya Dewi serius. Aku tetap akan menjadi istri yang baik, mengurusi semua keperluan Mas Jo dan membuatkannya masakan enak-enak. Ia belum mencoba saja rasa masakanku. Kalau sudah mencoba, pasti dia ketagihan. Ada pepatah, manjakanlah perut suamimu dengan hidangan yang lezat. Nah, aku kan hobi makan dan hobi masak. Tenang saja, wih, aku tak mudah diancam-ancam begitu rupa oleh Mas Jo. Papar Ayu tetap penuh semangat. Dewi terdiam, memandangi Ayu lekat. Sainganmu berat, loh, lebih berat bobot badanku kali. Wih, ujar Ayu. Dewi terkikik. Ayu pun demikian. Keduanya tergelak bersamaan. Kapan-kapan boleh aku main ke rumahmu? Tanya Dewi. Main saja, temani aku. Tapi aku izin suamiku dulu, ya, sahut Ayu. Untuk apa izin segala? Yang mainkan perempuan? Tanya Dewi lagi. Ya, tetap harus izin. Takut Mas Jo keberatan jika harus bersikap mesra padaku di depanmu, jawab Ayu. Oke, baiklah, sahut Dewi manggut-manggut. Aku pulang, ya, harus segera memasak untuk suami pura-pura, ujar Ayu miris. Dewi mengangguk. Terima kasih untuk makanan gratisnya. Kamu bersedekah pada orang yang tepat, ucap Ayu lagi. Dewi hanya menggeleng-gelengkan kepala dan memutar bola matanya malas mendengar ucapan Ayu. Ayu bangkit dari kursi lalu mengecup kedua pipi Dewi kemudian berlalu keluar dari kafe, menuju mobilnya yang ia parkir di depan kafe Dewi. Dewi memandangi Ayu prihatin. Ia termenung sesaat. Hatinya diliputi pertanyaan. Sanggupkah Ayu menaklukkan hati Joni? Kalau pada akhirnya Ayu tak mampu bersaing dengan kekasih Joni, bagaimana dengan pernikahannya? Haruskah Ayu berpisah? Dewi mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di atas meja. Tidak lama kemudian, Ayu pun kembali ke rumah. Belum ada tanda-tanda Joni sudah kembali. Apa mungkin ia sedang bersama kekasihnya? Pikir Ayu merasa sedikit frustasi. Semakin lama, Ayu akan terbiasa dengan kesendiriannya setelah menikah. Joni pun tidak pernah peduli, setidaknya mengabari dirinya jika dia pulang terlambat. Tetapi ini, jangankan mengabari, dia sendiri merasa dirinya tidak dianggap sedikit pun oleh Joni. Entah sampai kapan akan berlangsung seperti ini. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang itu-itu saja. Sungguh membosankan bagi Joni tinggal serumah dengan Ayu. Meski ia akui, makanan yang selalu tersaji di rumah betul-betul memanjakan perutnya. Ia sudah jarang makan malam di luar. Kelezatan masakan Ayu benar-benar menggugah selera. Namun hal itu tak menjadikan hati Joni luluh. Tetap saja ia enggan membuka hatinya untuk Ayu. ATM yang aku kasih belum pernah kamu pakai? Tanya Joni saat ia sedang memakai dasi hendak pergi kerja. Belum, aku masih memakai ATM-ku sendiri. Tunjangan dari papiku masih banyak, sahut Ayu. Pakailah, kamu istriku di mata keluarga kita. Kalau kamu masih saja memakai uang orang tuamu, apa kata mereka? Aku tak ingin uangmu, Mas, tukas Ayu. Kau mau apa? Aku mau hatimu, Mas Jo. Batin Ayu. Ditanya diam aja. Sudahlah, aku berangkat. Jangan pernah meminta apa yang tidak bisa aku berikan, ancam Joni pelan namun mengiris hati Ayu sempurna. Apa malam ini Mas nggak pulang lagi? Atau akan pulang terlambat misal dini hari seperti kemarin-kemarin? Tanya Ayu hati-hati. Jangan lagi menungguku pulang. Masaklah untuk dirimu sendiri. Joni berlalu meninggalkan Ayu di dalam kamar. Ayu menelan ludah kering. Mas Jo, panggil Ayu cepat menyusul Joni. Joni menghentikan langkahnya. Besok aku izin pergi, ada acara reuni SMU. Pergilah, jawab Joni seraya mengambil kunci mobil di atas nakas. Ayu mendesah resah melihat sikap Joni yang tak kunjung menghangat. Rasanya akan semakin sulit membuat pria itu menyadari apa yang tengah dirasakannya saat ini. Ayu mematut dirinya sendiri di depan kaca, terkadang ada perasaan minder saat melihat bentuk tubuhnya sendiri. Seandainya saja tubuhnya langsing seperti Dewi, pasti Joni akan tertarik padanya, atau mungkin bisa berpaling dari kekasihnya. Dewi sendiri telah menunggu di ruang tamu. Mau dibentuk seperti apapun, dalam keadaan apapun,
Dewi memang sangat cantik dengan bodi seksi dan langsing, belum lagi bokongnya yang besar tampak kencang terlihat montok. Terkadang Ayu merasa iri, seandainya dia bisa berganti tubuh dengan Dewi. Betapa senangnya. Tidak lama kemudian, keduanya pun tiba di lokasi reunian. Keduanya sibuk bercakap-cakap dengan beberapa kawan lama. Tidak lama, sesosok yang sangat dikenal Ayu berjalan mendekat ke arah Dewi dan Ayu. "Arman," pekik Ayu tertahan. "Kenapa Arman datang ke reunian angkatan kita?" gumam Ayu. Dewi mengikuti pandangan Ayu. Ia ikut terbelalak. "Makin tampan saja cinta pertamamu yang gak selesai itu." "Yu," timpal Dewi enteng. Ayu mendelik pada Dewi. "Jangan ungkit masa lalu. Emang gak selesai, kan? Dia lebih memilih Lucy, murid paling seksi di sekolah. Kamu gak pernah masuk hitungan," jawab Dewi enteng. Ayu memukuli bahu Dewi. "Jangan terus meledek. Hatiku dak-dikduk tak keruan ini." Dewi mengadu seraya terbahak. "Sakit, Yu. Bagaimana ini? Wih, aku kebelet pipis kalau harus ketemu Arman saat ini. Lihat penampilanku. Penampilanmu dari dulu nggak berubah. Jadi ngapain ribet? Kalau mau pipis ya sana ke toilet," jawab Dewi. Ayu gegas berlari ke toilet restoran tempat acara reunismunya diadakan. Pandangannya terantuk pada sosok Lucy, perempuan cantik dan modis yang kini tampak semakin berkilau di mata Ayu. Kayaknya Arman dan Lucy nggak jadi nikah. Lihat saja, mereka datang secara terpisah. Arman nganter Rumi, sementara Lucy sedang asyik bersama penggemarnya semasa sekolah dulu, ucap Dewi. Ayu memandangi sosok Lucy dengan perasaan campur aduk. Gadis manis nan seksi itu pernah merebut perhatian Arman darinya. Arman yang selalu menggodanya dulu. Lihat tuh cowok ganteng, bukan sesama cewek. Masa sawo makan sawo, suara bariton Arman mengagetkan Ayu dan Dewi. Ayu terbelalak karena tak menyangka Arman akan menghampiri dan menegurnya. "Halo, masih ingat sama Ayu, ya?" tanya Dewi seraya menyikut lengan Ayu. "Jelas masih ingat, cewek gendut yang lucu dan menggemaskan," jawab Arman seraya duduk di depan Dewi dan Ayu. Ayu tersedak lalu batuk-batuk kecil. Dewi menepuk-nepuk punggung Ayu. "Biasa aja, sih, nggak usah grogi gitu," desis Dewi. "Masih baper digodain aku, ya, kekek Arman." Ayu mendelik pada Arman setelah diberi minum oleh Dewi. "Hobimu masih sama, menggoda lalu pergi tanpa kata setelah yang digoda merindu dalam nestapa," sahut Ayu ketus. Arman terbahak mendengar jawaban Ayu. "Kamu juga masih sama, tukang gombal. Sana, kamu hampiri saja Lucy. Aku masih sakit hati karena di-ghosting." Ayu beranjak dari kursi, tak lupa menyeret Dewi bersamanya. Endut, kamu mau kemana?" teriak Arman. Ayu terpaku sesaat lalu berbalik pada Arman dengan wajah ditekuk berlapis-lapis. "Jangan panggil aku Endut. Itu kan panggilan kesayanganku buatmu, Endut. Kalau aku kesayanganmu kenapa dulu kamu lebih memilih Lucy daripada aku?" Wajah Arman berubah sendu. Ia melambai pada Ayu. "Sini, duduklah kembali. Aku bisa jelaskan." "Tidak usah, aku terlanjur kecewa." Ayu kembali menyeret Dewi menjauh dari Arman, agak di sudut. Namun nihil. Ayo balik lagi ke meja tadi. Kali ini Dewi yang menyeret Ayu untuk kembali ke tempatnya semula. "Aku nggak mau ketemu cowok sok ganteng tadi." "Wih," kelit Ayu. "Lebay banget deh. Kita mau kemana ini? Meja yang tadi udah spot yang paling bagus buat kita," protes Dewi yang berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tangan Ayu. Ayu mengedarkan pandangan, mencari meja kosong yang letaknya agak di sudut. Namun nihil. Ayo balik lagi ke meja tadi. Kali ini Dewi yang menyeret Ayu untuk kembali ke tempatnya semula. "Aku nggak mau ketemu cowok sok ganteng tadi." "Wih," kelit Ayu. "Halah, nggak usah muna deh. Kamu itu senang kan ketemu dia? Pakai ada acara kabur nggak jelas." "Lebay banget," protes Dewi. Setengah enggan, Ayu akhirnya mengikuti langkah Dewi menuju mejanya yang tadi. Arman sudah tidak ada lagi di sana. "Mana dia?" tanya Ayu ketus. "Tuh, kan, malah kamu yang baper sendiri akhirnya," kiki Dewi. Ayu menghempaskan tubuhnya di kursi. "Pelan-pelan, Yu, kasihan kursinya," ujar Dewi. Ayu tak menanggapi ucapan Dewi. Ia sibuk menenangkan perasaannya yang riuh dengan selaksa rindu sekaligus sakit hati. Rindu, ingat suami di rumah?"
Bu, ujar Dewi lagi. Punya suami serasa nggak punya suami. Wih, sahut Ayu. Dewi mengubah posisi duduknya. Sepertinya kamu memang harus diet agar suamimu betah di rumah, ucap Dewi serius. Aku harus diet, tanya Ayu sangsi. Dewi mengangguk mantap. Iya, diet. Memang ada hubungannya diet dengan suami jadi betah di rumah? Tanya Ayu dengan pandangan hampa. Dewi menyugar rambutnya gemas. Kalau kamu langsing, kamu bakalan terlihat seksi seperti aku atau Lucy, yuk. Pakai lingerie juga akan sedap dipandang. Ayu menatap lekat Dewi. Pletak, Ayu memukul bahu Dewi dengan novel tebal yang dibawanya. Au, aduh, hobi banget mukul, sih. Dewi protes. Lagian kamu seneng banget ngejek, sungut Ayu. Aku bukan mengejek, hanya ingin membuatmu membuka mata. Bahwa merawat diri itu salah satu alasan suami bisa betah di rumah, jelas Dewi membela diri. Kalau aku jadi suamimu, aku akan mencintaimu apa adanya kamu, ujar Arman yang sudah kembali berada di belakang Ayu dan Dewi. Ayu dan Dewi serentak membalikkan badan. Arman berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke saku celananya. Ia tinggi kekar dan juga sangat tampan. Cambang tipis di dagu serta menjalar ke pelipis menambah kesan maco penampilan Arman. Ayu menelan ludah berkali-kali. Pria manisnya dulu berubah menjadi sangat perkasa. Tapi ia kembali menghadirkan sosok Joni untuk menetralkan perasaannya pada Arman. Ayu tak mau larut dalam kenangan masa lalu. Toh, dulu Arman sudah menorehkan luka di hatinya. Hei, endut, kok bengong? Terpesona lihat aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Arman menggoyang-goyangkan jemari tangannya di depan wajah Ayu. Pergilah dari hadapanku sebelum kesetiaanku pada suamiku tergerus pesonamu, pinta Ayu memelas. Arman kembali terbahak. Ia kembali duduk di depan Ayu dan Dewi. Kamu bilang tadi punya suami serasa tak punya suami. Kenapa? Tanya Arman serius. Arman tidak sengaja mendengar, dan hal yang dikatakan Ayu pada Dewi barusan mengusik rasa ingin tahunya pada apa yang terjadi sebenarnya dengan Ayu. Menguping pembicaraan orang itu tak baik, ujar Ayu. Aku nggak sengaja menguping, hanya bersembunyi karena tahu kamu dan Dewi akan kembali ke meja ini, jelas Arman. Ayu melengos, mengacuhkan perkataan Arman barusan. Kamu selalu lucu dilihat dari samping, ujar Arman. Ayu kembali menoleh pada Arman. Di mana letak lucunya? Lehernya nggak kelihatan soalnya pipinya ada dua, terus hidungnya tenggelam ketutupan pipi, sahut Arman enteng. Dewi terkikik mendengar ucapan Arman. Ayu menghela napas panjang. Kalian berdua kenapa senang sekali mengejekku? Kamu kan tahu kalau ejekanku itu ejekan sayang. Endut, tukas Arman sukses membuat degup jantung Ayu semakin tak beraturan. Wih, kita gabung dengan yang lain, yuk. Sebelum aku pingsan di depan laki-laki perayu tapi suka ghosting ini, ajak Ayu pada Dewi. Yang lain belum pada datang. Males gabung sama komunitas pentolan sekolah itu. Berasa nggak dianggap, kelit Dewi malas. Udah, duduk manis saja di sini. Lihat, Lucy menghampiri kita. Arman menegakkan tubuh bersandar pada bahu kursi. Ayu melihat Lucy dengan gaun merah selutut tanpa lengan. Ia berjalan dengan ekspresi yang entah kesal atau apa melihat Arman duduk bersama dirinya dan Dewi. Siap-siap, you, desis Dewi. Siap-siap apa? Bisik Ayu. Siap-siap dilabrak Lucy, jawab Dewi. Memangnya aku ngapain? SSTT, dia semakin mendekat. Dewi pura-pura memainkan ponselnya. Arman, apa kabar? Lucy merentangkan tangan lalu memeluk Arman. Mereka saling mencium pipi kiri dan kanan. Ayu menelan ludah kering. Seenaknya saja kedua makhluk yang pernah menyakiti hatinya mengumbar kemesraan di depannya. Dewi menepuk-nepuk paha Ayu berusaha menenangkan sahabatnya itu. Ia tahu, hati Ayu resah melihat tingkah Lucy dan Arman. Aku kan kesini cuma nganter Rumi. Ini acara reuni adik angkatanku, sahut Arman santai. Lucy duduk di sebelah Arman. Tapi semua orang di sini mengenalmu, kau ketua OSIS idaman semua orang. Lucy sempat melirik Ayu saat mengucapkan kata idaman semua orang. Aku tak enak, jadi aku duduk saja di sini bersama mereka, jawab Arman sambil mesem. Halo, Lus, kamu tambah cantik saja, sapa Dewi mengulurkan tangan pada Lucy. Ayu mengikuti Dewi, mengulurkan tangan dan tersenyum pada Lucy. Lucy menyambut uluran tangan Dewi dan Ayu. Meski mereka saling melempar senyum,
namun senyum ketiganya terlihat sedikit kaku. Bagaimana kalau kita duduk di meja sudut sana? Kau mau? Ajak Lucy seraya merangkul lengan Arman. Tak lagi peduli pada Ayu dan Dewi yang berada di depannya. Lagi, Ayu menelan ludah pahit. Lucy seolah sengaja membuat hatinya disembur bara api. Bagaimana tidak, semua orang dulu tahu jika Arman sangat dekat dengannya. Tapi mendadak menjauh setelah Lucy mengumumkan jika Arman resmi menjadi kekasihnya. Satu sekolah seolah mengasihani Ayu karena banyak orang menyayangkan kenapa lelaki super tampan di sekolah mendekati gadis gendut yang notabene tidak dikenal. Gendut dan juga kuper. Di sini saja, ya, tak enak dilihat orang. Takut berita tak sedap sampai ke telinga istriku, jika aku berduaan dengan mantan pacar, sahut Arman santai. Ayu mendelik sebal mendengar ucapan Arman. Lucy melepaskan rangkulannya di lengan Arman. Ia mengembuskan napas keras. Kau sudah menikah rupanya, ucap Lucy pelan. Tentu saja sudah. Laki-laki tampan sepertiku masa menganggur tak ada pendamping, seloroh Arman kalem. Ayu mual mendengar ucapan Arman. Lucy sempat melirik Ayu yang sedang pura-pura membaca novel. Kamu sendiri, sudah punya anak berapa? Tanya Arman pada Lucy. Aku single parent, anakku 1, jawab Lucy penuh binar di matanya. Ayu merasa heran saat melihat Lucy begitu bersemangat mengatakan jika ia adalah single parent. Arman manggut-manggut sekedarnya. Kau sudah punya anak, endut. Arman malah bertanya antusias pada Ayu. Ayu menggeleng. Lucy kesal karena Arman bertanya dengan senyum lebar pada Ayu. Apalagi Arman memanggil Ayu dengan sebutan endut. Ia tahu sebutan endut adalah panggilan kesayangan Arman untuk Ayu dulu. Rumi mana? Bukannya kau bilang mengantar Rumi? Lucy mencoba mengalihkan pembicaraan. Entah, dia sih tadi masih duduk di depan restoran, menunggu gengnya semasa sekolah datang, jawab Arman. Kamu sudah punya anak? Tanya Lucy pada Arman. Sudah, sahut Arman seraya meraih dompet dari saku celananya. Lalu mengeluarkan selembar foto. Ini anakku. Arman menunjukkan foto anaknya pada Lucy. Nggak mirip kamu, ah. Lucy berkomentar. Mirip kakek dari pihak ibunya, sahut Arman pelan. Lucy menyerahkan kembali foto pada Arman. Arman menyodorkan foto pada Ayu dan Dewi. Kalian mau lihat juga? Ayu dan Dewi menerima foto anaknya Arman. Keduanya tersenyum. Iya, nggak mirip ayahnya, ucap Dewi seraya kembali memberikan foto anaknya Arman. Kok masih sepi, ya? Padahal di undangan reuni bukankah semua harus sudah datang sebelum jam 10 pagi? Tanya Arman. Biasa jam karet, sahut Lucy. Ponsel Arman berbunyi. Halo, kenapa, Rum? Jawab Arman. Kak, Mama, Kak. Cepetan kita pulang lagi. Mama masuk rumah sakit. Terdengar suara Rumi yang panik di seberang telepon. Mama masuk rumah sakit. Oke, kau di mana? Masih di depan restoran. Iya, cepetan. Arman menutup panggilan. Pinjem pulpen, endut. Ayo, cepetan, pinta Arman pada Ayu dengan tergesa. Ayu yang ikut panik mendengar mamanya Arman masuk rumah sakit segera mengeluarkan pulpen dari dalam tas. Arman lekas mengambil pulpen sekaligus novel yang dipegang Ayu. Ia menuliskan nomor ponselnya di sampul novel. Hubungi aku, ya, endut. Awas saja kalau sampai enggak. Arman menyerahkan kembali novel dan pulpen pada Ayu. Aku pulang duluan, ya, pamit Arman seraya menepuk bahu Lucy dan mengangguk pada Dewi. Ayu hanya melongo melihat Arman pergi dengan tergesa-gesa dan meninggalkan nomor ponselnya di sampul novel. Lucy melirik sinis pada Ayu. Bisa-bisanya Arman meminta Ayu untuk menghubunginya. Tanpa berkata apa-apa, Lucy pergi meninggalkan Ayu dan Dewi dengan wajah kesal. Ayu dan Dewi saling pandang. Lalu keduanya menatap nomor ponsel Arman di sampul novel. Dewi menyimpan nomor Arman di ponselnya. Ngapain disimpan? Tanya Ayu. Jaga-jaga sebelum sampul novelnya dirobek, lalu kamu menyesal pernah menyobek tanpa menyimpannya, sahut Dewi kalem. Dia ngapain ngasih aku nomornya? Kenapa bukan Lucy yang diminta menghubunginya? Gumam Ayu heran. Sepertinya Arman punya utang penjelasan padamu. Kenapa dulu tiba-tiba menjauh setelah memberi harapan padamu? Yuk, tukas Dewi. Percuma. Ngapain? Semua sudah terlambat. Dia dan aku sudah punya pasangan. Bahkan ia sudah punya anak. Biarin aja. Ayu memasukkan novel ke dalam tas.
5 menit setelah kepergian Arman, restoran diserbu pengunjung. Acara reuni mulai tampak riuh karena orang-orang mulai berdatangan. Ayu dan Dewi pun ikut bergabung bersama yang lainnya.